Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang masalah RO riset operasional dengan masalah metode MODI, yaitu di kelompoknya nama-namanya dengan saya sendiri Sofyan Sauri, NPM 2017-43596, dan teman saya Mardika Nur Cahyo Ramadan, NPM 2017-43561. Nah, di sini sebelum menjelaskan saya ada baiknya langkah-langkahnya itu seperti apa, yaitu langkah-langkah penyelesaian materi, yaitu pertama ada uji optimalitas untuk masalah transportasi, yang kedua ada metode distribusi yang dimodifikasi atau MODI, 3 langkah-langkahnya, 4 generasi dalam masalah transportasi, 5 uji optimalitas, 6 evaluasi bersih, dan 7 terakhir catatan. Nah, di sini langsung materinya ya. Nah, di sini ada uji optimalitas untuk masalah transportasi. Pada dasarnya ada dua metode, yaitu metode distribusi yang dimodifikasi atau MODI dan metode batu loncatannya. Nih ingat ini metode yang kita bahas itu yaitu metode MODI-nya ini ya. Nah, di sini ada langsung pengertian metode MODI. Metode distribusi yang dimodifikasi atau MODI. Nah, metode distribusi yang dimodifikasi juga dikenal sebagai metode MODI atau metode UMINFI, yang menyediakan solusi biaya minimum untuk masalah transportasi. Dalam metode batu loncatan, kami punya menggambar jalur tertutup sebanyak yang sama dengan sel kosong untuk evaluasi mereka. Sebaliknya dalam metode MODI, hanya jalur tertutup untuk sel kosong dengan peluang tertinggi biaya ditarik. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu tentukan solusi awal yang layak menggunakan salah satu dari 3 metode yang diberikan di bawah. Nah, yang pertama itu ada aturan sudut barat laut. Aturan sudut barat laut, B. Metode minimum metrik, C. Metode pendekatan atau Vogel. Nah, 2. Tentukan nilai variabel ganda UI dan VJ menggunakan UI tambah VJ sama dengan CIJ. 3. Hitung biaya peluang menggunakan segitiga IJ sama dengan CIJ min UI tambah VJ. 4. Periksa tanda setiap biaya perulangan. Jika biaya peluang dari semua sel yang tidak ditempati adalah positif atau 0, yang diberikan solusi adalah solusi optimal. Di samping itu, jika satu atau lebih sel yang tidak dihuni memiliki biaya peluang negatif, solusi yang diberikan tidak solusi optimal dan penghematan lebih lanjut dalam biaya transportasi dimungkinkan. 5. Pilih sel kosong dengan biaya peluang negatif terkecil sebagai sel yang akan digunakan disertakan dalam solusi berikutnya. Ini langkah-langkahnya ya. Nah, lanjut. Nah, di sini langkah-langkahnya itu lanjutnya dari yang tadi. Nah, di sini ada 6 gambar jalur atau lingkaran tertutup untuk sel kosong atau dipilih di langkah sebelumnya. Silakan perhatikan bahwa belokan sudut kanan dari jalur ini diizinkan hanya di sel yang ditempati dan sel kosong asli. 7. Tetapkan tanda plus dan minus bergantian pada sel kosong di titik sudut jalur tertutup dengan tanda plus di sel yang sedang dievaluasi. 8. Tentukan jumlah unit maksimum yang harus dikirim ke sel kosong ini. Nilai terkecil dengan positif negatif pada jalur tertutup menunjukkan jumlah unitnya dapat dikirim ke sel yang termasuk. Tambahkan. Nah, di sini kita benarkan tambahkan kuantitas ini ke semua sel di sudut titik dari jalur tertutup yang ditandai dengan tanda tambah, dan kurangi, dan ini kita bulatin juga, dan kurangi sel yang ditandai tanda minus. Dengan cara ini sel yang dihuni menjadi sel yang ditempati. Dan terakhir, ulangi seluruh prosedur sampai solusi optimal diperoleh. Nah, di sini ke langkah 9 itu kita ulangi dulu nih. Langkah 9 itu kita ulangi semua langkah dari yang pertama sampai yang terakhir ya. Nah, di sini ada degenerasi dalam masalah transportasi. Jika solusi dasar yang layak dari masalah transportasi dengan M, asal dan N
tujuan memiliki kurang dari M tambah N-1. X, Y, J positif sel yang ditempati masalahnya disebut degenerasi masalah transportasi. Degenerasi dapat terjadi pada dua tahap, yaitu di solusi awal dan selama pengujian solusi optimal. Untuk mengatasi degenerasi kami menggunakan kuantitas buatan D. Kuantitas itu D ditugaskan ke sel kosong itu yang memiliki biaya transportasi minimum. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Temukan jatah transportasi optimal dan total biaya minimum angkutan. Di sini ada tabelnya ya, di sini ada. Nah, di sini degenerasi dalam masalah transportasi. Berarti yang tadi gambar itu kita langsung terapkan di sini. Nah, solusinya itu AI sama dengan BJ sama dengan 100. Jadi masalah transportasi yang diberikan seimbang. Nih, masalah transportasinya itu seimbang gitu. Mencari solusi dasar awal dan layak. Kami menerapkan metode FAM. Dalam metode ini kita akan menemukan perbedaan antara dua elemen terkecil di setiap baris dan kolom. Nih, kita antar menemukan perbedaan antara dua elemen kecil di setiap baris dan kolom. Kita garis bawahi. Nah, di sini ada perubahan nih dari yang ini dari 4 kan ke sini, pokoknya ada perubahannya nih tabelnya gitu ya. Pertama-tama kita ambil sel elemen terkecil 3,1. Nah, berarti kita ambil dulu nih 3,1 nya nih gitu, yang terletak pada kolom selisih tertinggi tempat permintaan 25 unit. Nah, tempat permintaan 25 unit nih. Tempat permintaan 25 unit dan kapasitasnya 40 unit. Nah, kapasitasnya itu di sini 40 unit gitu. Nah, kami memilih kali 31 sama dengan 25 dan dia memilih lagi 25. Nah, gitu ya. Dari keduanya untuk mengubah menjadi sel dasar dan permintaan habis mengabaikan kolom itu. Kami menemukan lagi perbedaan. Nah, di sini dia menemukan lagi nih, menemukan perbedaan dan menerapkan metode yang sama untuk mendapatkan semua solusi dasar yang layak awal. Nah, solusinya adalah kali 12 sama dengan 40. Nah, dapat 40-nya itu dari mana? Dari yang tadi yang di sini nih ya. 40-nya itu kali 13. 13-nya itu dapat dari mana? Dari tadi mungkin soalnya ya. Nah, sama dengan 5. Nah, jadinya diiniin pokoknya sama dengan 5. Nah, kali 23. Nah, 23-nya itu dapat dari mana juga? Dapat dari yang tadi juga gitu. Sama dengan 15. Nah, di sini langsung ke ininya sama dengan 15 ya. Ini. Nah, dikali 31 sama dengan 25. Nah, 25-nya juga dapat dari sini ya. Terus kali 32. Kali 32-nya sama dengan 15. 15 juga dapat dari sini. Nah, di sini banyaknya solusi sama dengan di sini langsung dijumlahin langsung total. Nah, sama dengan 5M 5 sama dengan M tambah N kurang 1 sama dengan 3 tambah 3 min 1. Ini berarti solusinya adalah SON yang tidak bergaransi. Berarti solusinya itu nih, kita benarkan solusinya itu adalah SON yang tidak berdegenerasi gitu. Dari metode yang di atas gitu. Ya, kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Oke, kita lanjut videonya yang tadi ya. Nah, tadi kan sampai degenerasi dalam masalah transportasi ya, tabelnya begitu. Dan kita selanjutnya langsung ke uji optimalitas. Nah, di sini ada uji optimalitas. Di sini untuk mencari solusi optimal, kami menerapkan metode U-min-V. Ya, menerapkan metode U-min-V. Nah, di sini dia menerapkan metode U-min-V. Nah, di sini ada tabelnya, di sini keterangannya U1 sama dengan min 1, U2 sama dengan 0, U3 sama dengan 0. Dalam metode ini pertama-tama kita mengambil sel dari dasar. Nah, pertama-tama mengambil sel dari dasar dulu nih, I sama J gitu. Nah, di mana C? Di mana CIJ sama dengan UI, di mana jadinya C itu sama dengan C itu
sama dengan IJ. Nah, di sini ada UI tambah VJ. Kami memilih U3. Nah, dia memilih U3 nih. Berarti dia memilih U3-nya itu ini nih. U3 langsung sama dengan 0. Kemudian untuk sel ketiga, 2 yang kami terapkan itu C32 tambah dengan U3 tambah V3. Nah, C32-nya itu dia ngambil dari yang tadi tuh. Nah, di sini U3-nya berarti dia ngambil U3-nya dari sini juga gitu. Nah, tambah V3. Nah, 8. Nah, dia ngambil dari sini nih 8 sama dengan 0 tambah V2. V2 sama dengan 8, jadinya tinggal dibalik doang nih dari sini ke bolak balik ke sini ya, ke bolak balik ke 8 lagi gitu ya, untuk mengambil ini nih gitu, sampai kita mendapatkan semua UI dan VJ. Jadi ini bisa dari sini ke sini kita bisa mendapatkan U dan VJ. Oke. Evaluasi bersih. Nah, di sini ada evaluasi bersih, maksudnya sekali lagi untuk sel non dasar RS evaluasi bersih segitiga RS sama dengan C RS min UR tambah VS. Nah, untuk sel 1,1 kita dapatkan segitiga 11 sama dengan C11 min U1 tambah V1. Nah, C11-nya ini dari yang tadi mungkin C11-nya. Di sini langsung dijumlahkan 10 min turun buka 7 kurang 1, berarti taruh sini 10. 10 7 kurang 1 itu kan 6. Nah, berarti 10 kurang 6 berarti dapatnya 4. Demikian pula kita mendapatkan semua segitiga RS karena semua segitiga RS lebih besar dari 0. Oleh karena itu, TP yang diberikan memiliki solusi optimal. Oleh karena itu, biaya minimal transportasi. Nah, biayanya minimal transportasi itu 280 ditambah 40 ditambah 135 ditambah 175 ditambah 120. Nah, jadi itu sama dengan itu 750 unit. Oke, lanjut. Nah, di sini langsung ada catatannya dari yang metode yang semua tadi, dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, di sini catatannya itu pertama, jika semua segitiga IJ lebih besar dari 0, lebih besar dari 0, segitiga IJ lebih besar dari 0, maka solusi N adalah optimal dan unik. Nah, maka solusi N adalah optimal dan unik. Nah, di sini solusi yang kedua, jika semua segitiga IJ lebih besar dari 0, berarti semua sama nih, segitiga IJ di not dengan setidaknya satu segitiga IJ 1, berarti satu segitiga IJ sama dengan 0, 1 doang nih, 1. Maka sol N optimal tetap tidak unik, berarti dia tidak unik nih gitu, adalah optimal tidak unik dari yang tadi nih, yang tadinya segitiga IJ lebih besar dari 0 itu unik. Nah, sekarang jadinya tidak unik gitu. Nah, yang ketiga itu jika minimal segitiga IJ kurang dari 0, minimal berarti kurang dari 0 nih segitiga IJ-nya nih, maka penyelesaiannya belum optimal nih, penyelesaiannya itu jadinya belum sama sekali optimal. Itu yang tadinya di sini yang pertama ada optimal dan unik. Nah, yang kedua ini ada tidak unik. Nah, di sini bukan optimal. Nah, jadinya penyelesaian belum optimal dan kita mencari dasar yang baru, solusi yang layak dengan pembentukan lingkaran. Jadinya mencari solusi yang baru nih, mencari solusi yang baru, mencari dasar yang baru dan layak dengan membentukkan lingkaran gitu ya. Catatannya pokoknya dari ininya begitu catatannya. Oke.
Terima kasih. Nah, di sini cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebih dimohon maafkan. Dan juga selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardika Nur Cahyo Ramadan dengan NPM 2017-435-00061. Saya dari kelompok 10 dengan Sofyan Sori, dan saya akan menjelaskan materi tentang MODI. Langkah-langkah penyelesaiannya materi dari MODI yaitu yang pertama uji optimalitas untuk masalah transportasi, 2. Metode yang dimodifikasi atau MODI, 3. Langkah-langkahnya, 4. Degenerasi dalam masalah transportasi, 5. Uji optimalitas, 6. Evaluasi bersih, 7. Catatan. Materinya yang pertama, uji optimalitas untuk masalah transportasi. Pada dasarnya ada dua metode, yaitu yang A, metode distribusi yang dimodifikasi atau MODI, dan yang B, metode batu loncatan. Lalu metode distribusi yang dimodifikasi atau MODI juga dikenal sebagai metode MODI atau metode U-min-V, menyediakan A, solusi biaya minimum untuk masalah transportasi dalam metode batu loncatan. Dan kami punya menggambar jalur tertutup sebanyak yang sama dengan sel kosong untuk evaluasi mereka. Ke sebaliknya, dalam metode MODI hanya jalur tertutup untuk sel kosong dengan peluang tertinggi biaya ditarik. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan solusi awal yang layak menggunakan salah satu dari 3 metode yang diberikan di bawah. Yang A, aturan sudut barat laut. Yang B, metode minimum metrik. Dan yang C, metode pendekatan Vogel. Yang kedua, tentukan nilai variabel ganda UI dan VJ menggunakan UI plus VJ sama dengan CIG. Yang ketiga, hitung biaya peluang menggunakan segitiga IJ sama dengan CIJ min UI plus VJ. Yang keempat, periksa tanda setiap biaya perulangan. Dan yang A, jika biaya peluang dari semua sel yang tidak ditempati adalah positif atau nol, yang diberikan solusi adalah solusi optimal di samping itu. Yang B, jika satu atau lebih sel yang tidak dihuni memiliki biaya peluang negatif, solusi yang diberikan tidak solusi optimal dan penghematan lebih lanjut dalam biaya transportasi yang dimungkinkan. Yang kelima, pilih sel kosong dengan biaya peluang negatif terkecil sebagai sel yang akan digunakan disertakan dalam solusi berikutnya. Langkah yang keenam, gambar jalur atau lingkaran tertutup untuk sel kosong yang dipilih di langkah sebelumnya. Silakan perhatikan bahwa belokan sudut kanan di jalur ini diizinkan hanya di sel yang ditempati dan sel kosong asli. Yang ketujuh, tetapkan tanda plus dan minus bergantian pada sel kosong di titik sudut jalur tertutup dengan tanda plus di sel yang sedang dievaluasi. Yang ke-8, tentukan jumlah unit maksimum yang harus dikirim ke sel kosong ini. Nilai terkecil dengan positif negatif pada jalur tertutup menunjukkan jumlah unitnya dapat dikirim ke sel yang masuk. Tambahkan kuantitas ini ke semua sel di sudut titik dari jalur tertutup yang ditandai dengan tanda tambah kurang dari sel yang ditandai dengan tanda minus, dengan cara sel yang dihuni menjadi sel yang ditempati. Yang ke-9, ulangi seluruh prosedur sampai solusi optimal diperoleh. Langkah-langkah yang keempat, degenerasi dalam masalah transportasi. Jika solusi dasar yang layak dari masalah transportasi dengan M, asal dan N tujuan memiliki kurang dari M plus N min 1 X, IJ positif sel yang ditempati. Masalahnya disebut degenerasi masalah transportasi. Degenerasi dapat terjadi pada dua tahap. Yang pertama, solusi awal, dan yang kedua, selama pengujian solusi optimal. Untuk mengatasi degenerasi, kami menggunakan kuantitas buatan atau D. Kuantitas D ditugaskan ke sel kosong itu yang memiliki biaya transportasi ini.
Contoh yang pertama, temukan jadwal transportasi optimal dan biaya minimum angkutan. Dan ini contoh yang pertamanya. Lalu solusi AI sama dengan BG sama dengan 100. Jadi masalah transportasi yang diberikan seimbang. Mencari solusi dasar awal yang layak, kami menerapkan metode FAM. Dalam metode ini kami akan menemukan perbedaan antara dua elemen terkecil di setiap baris dan kolom. Pertama-tama kita ambil elemen terkecil yang terletak pada kolom selisih tertinggi tempat permintaan 25 unit dan kapasitas 40 unit. Kami memilih X31 sama dengan 25. Min dari keduanya untuk mengubahnya menjadi sel dasar dan permintaan habis mengabadikan kolom itu. Kami menemukan lagi perbedaan dan menerapkan metode yang sama untuk mendapatkan semua solusi dasar yang layak. Awal solusinya adalah X12 sama dengan 40, X13 sama dengan 5, X23 sama dengan 15, X31 sama dengan 25, X32 sama dengan 15. Di sini banyaknya solusi sama dengan 5 sama dengan M plus N min 1 sama dengan 3 plus 3 min 1. Ini berarti solusinya adalah solusi yang tidak berdegrenasi. Langkah-langkah selanjutnya, uji optimalitas. Untuk mencari uji optimal kami menerapkan metode U min V. Dalam metode pertama ini kita mengambil sel dasar I J, di mana CIJ sama dengan UI plus VJ. Kami memilih U3 sama dengan 0, kemudian untuk sel 3,2 yang kami terapkan C per 32 sama dengan U per 3 tambah V3 sama dengan lebih dari 8 sama dengan 0 tambah V2 sama dengan lebih dari V per 2 sama dengan 0, sama kita mendapatkan semua UI dan VJ. Evaluasi bersih sekali lagi untuk sel dasar RS, evaluasi bersih segitiga RS sama dengan CRS dan kurung UR plus VS. Untuk sel 1,1 kita mendapatkan segitiga 11 sama dengan C11 min U1 plus V1 sama dengan 10 min 7 min 1 sama dengan 10 min 6. Hasilnya menjadi 4. Demikian pula kita mendapatkan semua segitiga RS karena semua segitiga RS lebih dari 0. Oleh karena itu TP yang diberikan memiliki solusi optimal. Oleh karena itu biaya minimal transportasi menjadi 280 tambah 40 tambah 135 tambah 175 tambah 120. Hasilnya menjadi 750 unit. Catatannya, yang pertama, jika semua segitiga IJ lebih dari 0, maka sol per N adalah optimal dan unik. Yang kedua, jika semua segitiga IJ lebih dari 0 dengan setidaknya satu segitiga IJ sama dengan 0, maka sol per N optimal tetap tidak unik. Yang ketiga, jika optimal segitiga IJ kurang dari 0, maka penyelesaian belum optimal dan kita mencari dasar yang baru, solusi yang layak dengan pembentukan lingkaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.